Salat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Nggak mungkin kan beragama kalau nggak yakin. Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, kemarin saya di BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin A sampai K. Di poin B yang keduanya syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan, misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya 2 arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. 3. Yang ketiga harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala. Lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah. Akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke? Misal, saya tanya begini ya, ini mukaddimah ya, kita belum mulai nih. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu.
Quran surah 24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin. Ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim. Gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, nggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Oke, perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Nah, terus menurut standar iman nggak bagus, itu otomatis akan nggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat tuh ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya tuh. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan. Ya, ke mulut kan. Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata, duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela, merendahkan orang. Untuk bergibah, membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi, kalimatnya jelas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun. Nah, dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah nggak ada ini nggak akan datang tuh ketenangan tuh. Ya, ada yang tahu nggak rahasianya? Kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya, supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda.
Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1. Oke, wa yuzakkikum. 2. Akhlak. Wa yuallimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. 5. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan 5 hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan 5 waktu dalam sehari untuk mewujudkan 5 hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan 5 aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Salat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat salat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan tuh punya 3 arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya nggak seluas cakupan sekarang. Oke, kalau diilustrasikan, area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan nggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang nggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah nggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal nggak masuk misalnya,
Oke, kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, nah pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya